Kalimantan Timur akhirnya punya industri smelter nikel. Sebuah perusahaan dari negeri Tiongkok, PT Kalimantan Ferro Industri, memulai operasinya di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara. Perusahaan yang berdiri sejak 26 November 2021 lalu diresmikan oleh Gubernur Kaltim Isran Nur. Raut wajah gembira terpancar di wajah Isran Nur, sebab menjelang berakhir masa tugasnya sebagai Gubernur Kaltim pada 30 September 2023, dia masih sempat meresmikan pabrik smelter nikel itu. 3, 2, 1. Dengan penekanan tombol siren, maka resmi sudah beroperasi pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Dengan adanya industri, adanya investasi, mau tidak mau manusia kita ditingkatkan kapasitasnya, pengetahuannya, keterampilannya, ilmunya dan sebagainya harus ada. Apalagi sekarang ibu kota negara ini diperlukan. Untuk pekerja sendiri Pak, gimana Pak? Untuk ini kan membantu untuk masyarakat Kaltim di sendiri. Di sini kalau sudah nanti maksimal berproduksi diperkirakan untuk tenaga kerja itu sekitar 10 sampai 15 ribu menurut saya yang langsung. Nah, sebagian besar itu direkrut dari tenaga lokal ya. Jadi tenaga yang ada di sekitar radius 10 kilo dari wilayah ini, kemudian di Kota Balikpapan, dan juga dari Indonesia keseluruhan, dari Jawa, dari Sumatera, boleh, tidak ada larangan. Ini negara bersama, hidup bersama. Berarti Kaltim terbuka dengan investasi seperti ini? Oh iyalah, pasti. Ya, Pak. Itu sudah terbuka, jadi kita terbuka membuka investasi. Dan masyarakat Kalimantan Timur tidak pernah ada penolakan. Siap. Kalau ada yang menolak, itu bukan masyarakat Kalimantan Timur. Oke? Ya. Keseriusan PT Kalimantan Ferro Industri berinvestasi di Kalimantan Timur sudah terasa sejak dimulainya groundbreaking pada 25 Januari 2022. Dana investasi yang sudah digelontorkan menurut pelaporan kegiatan penanaman modal pada kuartal 2 tahun 2023 tercatat 2,7 triliun. Perusahaan mendatangkan tenaga kerja dari Tiongkok untuk memulai operasional. Namun perusahaan itu berjanji secara perlahan jumlah tenaga kerja asing dikurangi setelah tenaga lokal menguasai teknologi pabrik. Saat ini, pabrik itu telah menyerap 1.700 tenaga kerja lokal. Jumlah itu terus meningkat hingga 15.000 pekerja seiring dengan peningkatan kapasitas produksi pabrik yang ditarget mencapai 5 juta ton nikel dan sekitar 3 ton baja. Hari ini kita bersama-sama meresmikan Kaltim Ferro Nikel Indonesia, dan syukur alhamdulillah dihadiri oleh semua pemerintah. Namun ada beberapa catatan penting bagi KFI. Tadi juga di ruang VIP saya sudah sampaikan ke direktur utamanya tentang pemakaian tenaga kerja, dan mereka sepakat bahwa setelah ini dari pihak provinsi dan kabupaten memberikan edukasi kepada warga setempat untuk bisa bekerja di Kalimantan Ferro Nikel ini. Dan mudah-mudahan bisa tercapai. Mereka juga senang apabila ada tenaga kerja lokal, dan kita berharap 60% dari seluruh tenaga kerja yang bisa ditampung di KFI ini adalah lokal dari Kalimantan Timur. Siap. Pendapat Pak Samson tentang tenaga kerja jaminannya, Bang? Ya, tenaga kerja tadi kalau informasinya kan 10.000 katanya akan melibatkan masyarakat lokal ya, untuk tenaga kerja. Kita monitor, kita awasi apakah benar-benar terrealisasi apa enggak. Ya. Kalau itu mau terrealisasi bagus, kita sambut baik. Artinya ada transformasi ilmu, ada transformasi etos kerja dan budaya yang insya Allah akan bermanfaat bagi KFI. Ya. Sambil kita monitor ya. Optimistis terpancar di wajah kedua wakil rakyat ini. Dengan kehadiran industri smelter Kaltim di Kalimantan Timur, diprediksi dapat mendorong hadirnya industri hilir lainnya, terutama sektor tambang dan kelapa sawit. Dari Sanga-Sanga, Hardin dan Yani BKTV melaporkan.